Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Anggraini dengan NIM F1C421064. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang usaha dan energi. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, materi usaha. Apa yang dimaksud dengan usaha? Usaha didefinisikan sebagai hasil perkalian antara perpindahan titik tangkapnya dengan komponen gaya pada arah perpindahan. Rumus usaha dinotasikan dengan W sama dengan F kali cos theta dikali S, di mana F sama dengan gaya atau N, S sama dengan perpindahan yang dilakukan atau M, theta sama dengan sudut yang dibentuk oleh gaya dan perpindahan. Satuan SI dari usaha adalah Joule. Usaha yang dilakukan berbanding lurus dengan besarnya gaya, berbanding lurus dengan perpindahan benda, bergantung pada sudut antara arah gaya dan perpindahan benda. Hubungan arah gaya dan perpindahan. Yang pertama, jika theta sama dengan 0 derajat, arah yang berimpit dengan arah perpindahan, maka rumusnya W sama dengan F kali S. Yang kedua, jika theta sama dengan 90 derajat, arah gaya tegak lurus dengan arah perpindahan. Cos 90 derajat sama dengan 0. Dikatakan gaya tidak melakukan usaha. Yang ketiga, jika S sama dengan 0, berarti gaya menyebabkan benda berpindah. Maka usaha yang dilakukan 0. Misal, Anda mendorong tembok. Tembok tidak bergerak, maka dalam hal ini Anda tidak melakukan usaha. Usaha dapat bernilai positif ataupun negatif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, usaha positif. Ada komponen gaya yang searah dengan arah gerak. Gaya yang menghasilkan kerja positif mempercepat gerak benda. Yang kedua, usaha negatif. Tidak ada komponen gaya yang searah dengan arah gerak atau berlawanan arah dengan gerak benda. Gaya yang menghasilkan usaha negatif memperlambat gerak benda. Yang ketiga, usaha nol. Gaya tegak lurus perpindahan. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Gaya 20 Newton dikerjakan pada balok hingga balok berpindah sejauh 2 meter. Usaha yang dikerjakan gaya F pada balok adalah, kita bisa lihat di gambarnya yang diketahui, gaya atau F sama dengan 20 Newton, perpindahan atau S sama dengan 2 meter, sudutnya 0. Yang ditanya usaha. Lalu jawabannya kita masukkan pada rumusnya, W sama dengan F kali S kali cos theta sama dengan 20 dikali 2 dikali cos theta, di mana cos theta itu yaitu 1, maka 20 dikali 2 dikali 1, dan hasilnya sama dengan 40 Joule. Bentuk-bentuk energi. Yang pertama, energi kimia, yang kedua, energi listrik, yang ketiga, energi cahaya, yang keempat, energi gerak, yang kelima, energi bunyi, yang keenam, energi panas. Baiklah, selanjutnya kita masuk yang pertama, energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Energi kinetik berasal dari kata Yunani kinetikos yang artinya bergerak. Energi kinetik suatu benda besarnya berbanding terbalik dengan massa benda dan kuadrat kecepatannya. Secara sistematika ditulis sebagai berikut. EK sama dengan setengah M dikali V kuadrat, di mana EK sama dengan energi kinetik benda atau Joule. Yang kedua, M sama dengan massa benda atau kilogram. Selanjutnya, V sama dengan kecepatan benda atau meter per sekon kuadrat. Yang kedua, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada benda karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuannya. Dari pengertian tersebut, kita tahu bahwa benda diam namun berada di ketinggian tertentu, maka akan memiliki energi potensial. Sedangkan benda yang bergerak namun tidak memiliki ketinggian, maka tidak memiliki energi potensial. Rumus menghitung energi potensial sebagai berikut. EP sama dengan M kali G dikali H, di mana EP sama dengan energi potensial atau Joule, M sama dengan massa atau kilogram, G sama dengan percepatan gravitasi atau 10 meter per sekon kuadrat, H sama dengan tinggi benda atau meter. Energi potensial dibagi menjadi dua. Yang pertama, energi potensial gravitasi.
Apa yang dimaksud dengan energi potensial gravitasi? Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena pengaruh tempat kedudukannya atau ketinggiannya. Rumus energi potensial gravitasi adalah EP sama dengan M kali G kali H, di mana M sama dengan massa benda atau kilogram, G sama dengan percepatan gravitasi atau meter per sekon kuadrat, H sama dengan tinggi benda atau meter, EP sama dengan energi potensial gravitasi atau joule. Yang kedua yaitu energi potensial pegas. Apa yang dimaksud dengan energi potensial pegas? Energi potensial pegas, energi yang dimiliki pegas atau benda elastis besarnya berbanding lurus dengan konstanta pegas K dan kuadrat simpangannya. Secara sistematis dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Energi potensial pegas sama dengan 1/2 dikali K dikali delta X kuadrat, di mana K sama dengan konstanta pegas atau N per M, delta X sama dengan simpangan atau meter, EP sama dengan energi potensial pegas atau joule. Baiklah, yang selanjutnya yang ketiga, energi mekanik. Energi mekanik adalah energi total yang dimiliki oleh semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu, sekaligus berada pada kedudukan atau posisi tertentu terhadap titik acuannya. Energi mekanik adalah penjumlahan energi potensial dan energi kinetik. Rumus energi mekanik yaitu EM sama dengan EK ditambah EP, di mana EM sama dengan energi mekanik, EK sama dengan energi kinetik, EP sama dengan energi potensial. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Diketahui sebuah lemari bermasa 10 kg dinaikkan ke lantai 8 sebuah gedung apartemen dengan energi potensial sebesar 2000 Joule. Berapa tinggi lantai ke-8 apartemen tersebut? Yang diketahui gaya gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Baiklah, kita masukkan ke dalam rumusnya. H sama dengan EP dibagi M kali G. H sama dengan 2000 dibagi 10 dikali 10. Maka dapatlah hasilnya H sama dengan 20 meter. Jadi tinggi lantai ke-8 apartemen tersebut adalah 20 meter. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Usaha yang dilakukan pada benda sama dengan negatif perubahan energi potensial. Rumusnya W sama dengan min M kali G kali H2 dikurang M kali G kali H1. Selanjutnya, usaha yang dilakukan pada benda sama dengan perubahan energi kinetik. Rumusnya W sama dengan setengah dikali M dikali V2 kuadrat dikurang setengah dikali M dikali V1 kuadrat. Baiklah, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu daya. Daya merupakan cepatnya usaha yang dilakukan atau kecepatan perubahan energi. Satuan daya adalah watt, di mana 1 watt sama dengan 1 J per S. Atau satuan lain yang bisa dipakai adalah tenaga kuda. Atau 1 HP sama dengan 746 watt. Rumus daya yaitu P sama dengan W per delta T, P sama dengan F dikali delta X per delta T, P sama dengan F dikali V, di mana P adalah daya atau J per S, F adalah gaya atau Newton, V adalah kecepatan rata-rata atau meter per sekon. Sekian penjelasan materi dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.